Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kebijakan dan inovasi pendidikan mengenai discovery, invensi, dan inovasi dalam pendidikan. Sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dea Amelia, yang kedua ada saya sendiri Ina Mutmainah, yang ketiga ada Intan Indriani, dan yang keempat ada Natalin Cesaria Carmenet. Baik, langsung saja kita mulai ke pemateriannya. Yang pertama yaitu mengenai discovery. Apa sih discovery? Discovery berarti penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi belum diketahui. Seperti menurut Ana dalam Sagala tahun 2018 halaman 1 mengemukakan penjelasan secara harfiah mengenai discovery yaitu to discover yang artinya membuka tutup, di mana discovery berarti sesuatu yang sebelum dibuka atau ditutupnya, hal yang ada di dalamnya belum diketahui oleh orang lain atau oleh seseorang. Sedangkan menurut Karin dalam Sagala tahun 2018 halaman 2 mengemukakan bahwa discovery adalah suatu proses mental di mana individu mengasimilasi konsep dan prinsip-prinsip. Maka dari itu, discovery terjadi apabila seseorang terlibat dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Nah, selanjutnya apa sih contoh dari discovery? Nah, yang pertama misalnya kajian mengenai materi energi seperti apa itu energi? Berarti ia membangun konsep tentang energi yang kemudian berlanjut menemukan suatu prinsip ilmiahnya seperti yang kita ketahui, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, apa sih contoh lain dari discovery ini? Nah, contoh lainnya dari discovery misalnya seperti penemuan benua Amerika, di mana benua Amerika ini sebetulnya sudah ada dari berabad-abad lamanya, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1942. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Columbus adalah seseorang yang menemukan benua Amerika, karena Columbus adalah orang yang pertama kali menemukan benua Amerika. Nah, untuk melakukan discovery, seseorang harus mengimplementasikan proses mental yang disebut keterampilan proses. Nah, keterampilan proses di sini berarti sebagai keterampilan yang biasanya dimiliki oleh para ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan hingga mengkomunikasikan hasil perolehannya. Nah, keterampilan tersebut diantaranya kemampuan menggunakan pikiran, kemampuan menggunakan nalar, serta perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai sebuah hasil tertentu, termasuk kreativitas. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai invensi. Apa itu invensi? Invensi adalah sebuah penemuan yang benar-benar baru atau new dalam arti hasil kreasi manusia, penciptaan ataupun rancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Benda atau hal yang ditemui itu benar murni sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi manusia. Pastinya, proses munculnya ide ataupun kreativitas bersumber pada hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, namun wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Di bidang pendidikan, contoh dari invensi di bidang pendidikan seperti penemuan teori belajar, strategi belajar, teori pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran, seiring berlalunya waktu, sesuatu itu perlu diubah agar hasil yang ingin dicapai lebih optimal. Perlu adanya kebaruan yang dapat menanggulangi permasalahan pembelajaran pada saat ini dan untuk yang akan datang, dalam rangka meningkatkan hasil belajar pada siswa. Contoh, misalnya dalam pembelajaran, pendekatan yang digunakan adalah DDCH, siswa hanya duduk, dengar, catat, dan menghafalkannya saja. Diganti dengan pendekatan CBSA, yaitu pendekatan yang memberikan keleluasaan siswa untuk dapat aktif dalam pembelajarannya, karena DDCH dianggap sudah tidak efektif lagi.
Berbagai macam inovasi yang dikembangkan dalam suatu organisasi ataupun kehidupan manusia didasarkan atas dorongan pemecahan permasalahan serta kreativitas manusia sebagai makhluk berbudaya sehingga menghasilkan keuntungan dan kemajuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi. Pengertian inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Tujuan diadakannya inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan inovasi bersifat subjektif dan spesifik. Lalu selanjutnya ada pendapat dari para ahli. Yang pertama ada dari Zeltman. Inovasi adalah ide, praktik, atau artefak yang dianggap baru oleh unit yang relevan. Inovasi adalah perubahan objek. Perubahan adalah bagian dari bentuk tanggapan terhadap situasi. Dalam suatu situasi memerlukan proses kreatif untuk menghasilkan sebuah penemuan. Lalu yang kedua, ada pendapat dari Eli tahun 1982 dalam seminar on educational change. Inovasi adalah ide untuk mendapatkan pengakuan sosial dan cara baru atau sarana untuk mencapai pengakuan sosial. Lalu ada pendapat dari Zeltman, Dunchan, dan Holberg tahun 1973. Mereka berpendapat bahwa inovasi biasanya digunakan dalam 3 konteks berbeda. Dalam satu konteks yang sama dengan penemuan, yakni mengacu pada proses kreatif di mana 2 atau lebih konsep yang ada digabungkan dalam beberapa cara baru untuk menghasilkan suatu konfigurasi yang belum diketahui oleh banyak orang. Seseorang atau kelompok orang yang melakukan hal ini biasa disebut inovatif. Lalu, selanjutnya adalah pendapat dari Huberman. Inovasi adalah proses kreatif, memilih, mengatur, dan menggunakan sumber daya manusia dan material dengan cara baru dan unik untuk menciptakan tingkat kinerja yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu, selanjutnya ada pendapat dari Mills. Mills berpendapat bahwa inovasi adalah spesies dari genus atau perubahan. Secara umum, tampaknya berguna untuk mendefinisikan inovasi sebagai perubahan khusus yang disengaja, baru, dan yang harus lebih efektif dalam mencapai suatu tujuan. Dari suatu sudut pandang buku, inovasi pendidikan tampaknya membantu untuk memikirkan inovasi sebagai sesuatu yang terencana sehingga sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperoleh secara kebetulan. Lalu pendapat terakhir ada dari Rogers. Rogers berpendapat bahwa inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau sekelompok orang. Tidak ada bedanya dengan perilaku manusia, apakah suatu ide itu secara objektif baru diukur dengan selang waktu. Sejak pertama kali ide tersebut digunakan atau ditemukan, kebaruan suatu ide menentukan reaksi dari individu terhadap ide baru tersebut. Jika ide tersebut tampak baru bagi individu, maka itu adalah inovasi. Berdasarkan pendapat dari para ahli, terlihat bahwa tidak ada perbedaan mendasar terkait definisi inovasi antara satu dengan yang lainnya. Semua pendapat di atas mengungkapkan bahwa inovasi adalah salah satu ide, aksi, metode, cara, ataupun barang-barang buatan manusia yang melalui serangkaian proses kreatif yang dirasakan atau dianggap sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang maupun sekelompok orang masyarakat. Hal yang baru ini bisa berupa discovery maupun invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu, serta untuk memecahkan masalah tertentu. Lalu selanjutnya ada perbedaan discovery, invensi, dan inovasi. Perbedaan antara discovery, invensi, dan inovasi dalam pendidikan. Yang pertama ada perbedaan utama. Perbedaan utamanya dalam pendidikan adalah pada fokus serta tujuan akhir dari setiap konsep. Discovery fokus pada menemukan pengetahuan baru, sedangkan invensi fokus pada menciptakan sesuatu yang baru.
Sementara inovasi fokus pada pengembangan dan menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuan akhir dari discovery adalah untuk menemukan pengetahuan, tujuan akhir dari invensi adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan tujuan akhir dari inovasi adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam pendidikan, ketiga konsep ini sangat penting untuk menolong siswa menjadi lebih kreatif, berpikir inovatif, serta mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yaitu penemuan baru atau discovery yaitu mengubah yang lama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan adalah upaya atau cara untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan bisa berupa apa saja, baik itu produk ataupun sistem. Produk misalnya, seorang guru menciptakan media pembelajaran alat peraga untuk pembelajaran. Sedangkan untuk sistem yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dalam pembelajaran. Inovasi ini dapat didesain atau diubah sesuai dengan pemanfaatannya, menciptakan hal yang baru, memudahkan dalam lingkup pendidikan serta berorientasi pada kemajuan. Tindakan inovasi dalam dunia pendidikan adalah tindakan yang seperti tindakan mengatur kembali jenis dan pengelompokan pelajaran, waktu, ruang kelas, cara-cara mencapaikan pelajaran sehingga dengan tenaga, alat, uang, dan waktu yang sama dapat dijangkau jumlah sasaran murid yang lebih banyak dan dicapai kualitas yang lebih tinggi. Adapun tindakan seperti menambah anggaran belanja agar dapat menciptakan lebih banyak murid, guru kelas, buku, dan sebagainya, hal itu bukan merupakan tindakan inovasi, walaupun hal tersebut perlu dan penting. Tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi adalah efisiensi, relevansi, dan efektivitas terhadap sasaran jumlah anak didik secara maksimal dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang seminimal mungkin. Adapun tujuan utama dari dilaksanakannya inovasi adalah untuk meningkatkan keterampilan, yaitu keterampilan sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Oleh karena itu, keseluruhan sistem perlu ditingkatkan supaya semua tujuan yang telah dirancang atau direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun arah tujuan inovasi pendidikan langkah demi langkah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengejar kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sehingga pendidikan Indonesia dapat terus berjalan beriringan dengan kemajuan tersebut. Yang kedua, mengupayakan penyelenggaraan pendidikan sekolah dan luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan kapasitas usia sekolah untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, dengan adanya inovasi pendidikan, siswa diharapkan dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang aktif, kreatif, dan terampil dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik, sekian pematerian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita jumpa di lain waktu. Terima kasih.